Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Let's go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang awal proses hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Nah, begini ceritanya teman-teman sekalian. Oke, di sini judulnya Parlemen Quraisy, yaitu Darun Nadwah, mengadakan sidang istimewa. Oke. Nah, jadi ini kondisi yang begitu menggemparkan ya, seisi kota Mekah gitu. Nah, kenapa? Nah, di sini kita akan bacakan. Begitu kaum musyrikin melihat betapa para sahabat Rasulullah SAW telah berkemas-kemas untuk berhijrah dengan membawa dan menggiring anak keturunan serta harta mereka menuju perkampungan kaum Aus dan Khazraj, yaitu di Madinah, maka terjadilah kegemparan di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dan kesedihan yang mendalam. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami kini menghantui mereka. Bahaya nyata dan serius yang akan mengancam sendi-sendi paganis dan ekonomi mereka telah menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Mereka mengetahui persis sosok Muhammad SAW yang memiliki pengaruh yang begitu besar dan gaya kepemimpinan, leadership dan metode bimbingan yang sempurna. Ditambah lagi tekad bulat dan keistiqomahan para sahabatnya serta kesiapan mereka untuk mengorbankan diri di jalan Allah. Belum lagi kekuatan dan ketangguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj dan para cendekiawan kedua suku yang memiliki naluri perdamaian dan perbaikan kondisi serta kesanggupan untuk mengesampingkan rasa dendam di antara kedua belah pihak setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menelan pahitnya perang saudara. Gitu. Aus dan Khazraj ya. Kaum musyrikin juga mengetahui posisi strategis kota Madinah dalam lalu lintas perdagangan yang melewati pantai Laut Merah dari arah Yaman menuju kawasan Syam. Penduduk Mekah sejak dari dulu melakukan transaksi dagang sebesar 1/4 juta dinar emas per tahunnya ke kawasan Syam. Syam Palestina ya. Jumlah ini belum termasuk nilai perniagaan daerah Taif dan daerah lainnya. Oke. Nah, jadi kalau kita sedikit bayangkan teman-teman sekalian, ibaratnya itu ini Mekah, ini Yaman. Yaman, Mekah, terus kemudian Syam itu di atas ya, dia lebih jauh lagi. Dan di sini Madinah. Nah, jadi dia di antara Mekah dan juga Syam. Tapi memang Madinah ini jaraknya cuma 500 km ya kalau dari Mekah ya. Gitu. Sedangkan kalau Syam itu sekitar 1000-an kilometer gitu. Nah, jadi ketika penduduk Mekah ingin berdagang ke Syam, maka mau tidak mau mereka harus melewati kota Madinah. Begitu. Nah, jadi disinilah letak kekhawatiran dari segi ekonomi Mekah. Oke. Sebagaimana dimaklumi bahwa perdagangan hanya berjalan bila mana stabilitas keamanan di jalur perdagangan tersebut terjamin. Nah, itu dia. Tidak asing lagi tentunya bila mana dakwah Islamiyah nantinya berpusat di Yathrib, maka hal ini akan sangat membahayakan sekali bagi kaum Quraisy. Apalagi bila penduduknya berseteru dengan mereka. Kaum musyrikin telah merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi kekuasaan mereka. Karenanya mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Bahaya yang sumber utamanya tidak lain adalah pemangku panji Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, maka pada hari Kamis, tanggal 26 Safar, tahun 14 kenabian, bertepatan dengan bulan September 622 Masehi, yakni setelah lebih kurang 2,5 bulan dari berlangsungnya Baiat Kubro, Parlemen Makkah yaitu Darun Nadwah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya, tepatnya pada pagi hari. Ada footnote nomor 2, tadi juga yang tanggalan nomor 1.
Nah, yang nomor dua, di antara indikasi terjadi pertemuan ini pada pagi hari adalah riwayat Ibnu Ishaq bahwa Jibril memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya persekongkolan yang akan dilakukan di dalam pertemuan tersebut dan diizinkannya beliau berhijrah. Gitu. Jadi setelah Darun Nadwah melakukan sidang istimewa gitu ya, rapat istimewa, terus kemudian diizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi SAW mendatangi Abu Bakar pada siang hari yang amat terik seraya berkata kepadanya, aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Oke. Pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah-kabilah Quraisy guna mempelajari langkah pasti yang dapat menjamin keberhasilan secara cepat di dalam menghabisi pemangku panji dakwah Islam tersebut dan memutus pantulan cahayanya sehingga eksistensinya berakhir untuk selama-lamanya. Maksudnya Islam ya. Di antara wajah-wajah terpandang yang mewakili kabilah-kabilah Quraisy yang hadir dalam pertemuan yang amat kritis itu adalah satu, Abu Jahal bin Hisham, mewakili kabilah Bani Makhzum. Gitu, Abu Jahal yaitu Fir'aunnya umat ini ya, kata Nabi Muhammad begitu. Dua, Jubair bin Mut'im. Tiga, Tu'aimah bin Adi. Empat, Al-Harith bin Amir. Ketiganya mewakili Bani Naufal bin Abdi Manaf. 5, Syaibah bin Rabi'ah. 6, Utbah bin Rabi'ah. 7, Abu Sufyan bin Harb. Nah ini sebelum masuk Islam ya Abu Sufyan. 8, Abu An-Nador bin Al-Harith, mewakili Bani Abdiddar. 9, Abu Bukhturi bin Hisham. 10, Zam'ah bin Al-Aswad. 11, Hakim bin Hizam. Ketiganya mewakili Bani Asad bin Abd al-Uzza. 12, Nabih bin al-Hajjaj. 13, Munabbih bin al-Hajjaj. Keduanya mewakili Bani Sahm. 14, Umayyah bin Khalaf, mewakili Bani Jumah. Tatkala mereka telah berdatangan menuju Darun Nadwah sesuai janji yang telah ditentukan, datanglah iblis menghadang mereka dalam wujud seorang tua yang berwibawa dan mengenakan pakaian yang tebal. Dia berdiri di depan pintu. Para hadirin itu pun menegurnya. Siapa kau ini? Siapa gerangan bapak tua ini? Dia menjawab, orang tua dari daerah Najd yang telah mendengar perihal tujuan pertemuan kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengar apa yang kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna bagi kalian. Mereka berkata, oke, silakan masuk. Nah, maka iblis itu pun masuk. Ia menjelma sebagai manusia ya, seorang yang tua. Oke, ini dia sidang parlemennya dan kemudian apa yang mereka sepakati gitu ya. Nah, oke. Setelah pertemuan dilangsungkan, mulailah diajukan beberapa usulan dan solusi serta terjadi juga perdebatan yang panjang. Pada itu Abul Aswad berkata, kita usir dia dari tengah-tengah kita. Kita asingkan dari negeri ini. Kita nggak peduli kemana dia pergi dan apa yang kiranya terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian kita telah memperbaiki urusan kita dan mengembalikan seperti sedia kala. Gitu. Usir aja gitu dan kita tidak peduli. Maka kemudian orang tua alias iblis itu dari Najd menimpali, demi Allah, tidak demikian. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukanlah kalian sudah mengetahui betapa indah gaya bicaranya, manis ucapannya, dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Demi Allah, andai kata kalian lakukan seperti yang diusulkan tadi, niscaya kalian tidak akan dapat merasa aman bila mana dia singgah di suatu perkampungan bangsa Arab, lantas membawa penduduknya kepada kalian setelah mereka tunduk terhadapnya, dan menyerahkan mereka untuk menginjak-injak kalian di negeri kalian sendiri, untuk kemudian memperlakukan kalian sesuka hatinya. Karenanya rancanglah pendapat selain ini. Gitu. Lalu Abul Bukhtari berkata, kurung dia di dalam kerangkeng besi, kunci pintunya, lalu kalian tunggu apa yang akan dialaminya, sebagaimana yang terjadi pada para penyair sebelumnya seperti Zuhair dan An-Nabighah, serta orang-orang dulu selain mereka yang mati dengan cara ini, sehingga dia juga merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka itu. Lalu kemudian si iblis itu mengomentari, demi Allah, tidak juga demikian. Ini bukanlah pendapat yang bagus. Demi Allah, ada yang kata kalian kurung. Niscaya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini sampai kepada para sahabatnya
Pasti mereka akan menyerang kalian, merebutnya dari tangan kalian, kemudian datang secara beramai-ramai kepada kalian hingga mengalahkan kalian dan mengambil alih kekuasaan kalian. Karena itu ini bukan ide yang tepat. Coba pikirkan yang lain. Setelah parlemen menolak kedua pendapat tersebut, diajukan usulan keji yang kemudian disepakati oleh semua anggota. Usulannya ini disampaikan oleh penjahat kelas kakap Makkah, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, "Demi Allah, aku memiliki ide yang aku kira belum terpikirkan oleh kalian." Mereka bertanya-tanya kepadanya, "Apa gerangan idemu itu, wahai Abul Hakam?" Maksudnya Abu Jahal ya. Abul Hakam itu adalah bapak kebijaksanaan gitu. Sedangkan Abu Jahal itu bapak kebodohan. Nah, kita nyebutnya bapak kebodohan, Abu Jahal. Mereka bilangnya Abul Hakam. Oke, kata Abu Jahal begini ya. "Aku berpendapat bahwa kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai perantara kita. Kemudian kita berikan kepada masing-masing mereka pedang yang tajam. Lalu mereka arahkan kepadanya, menebasnya secara serentak, seakan tebasan satu orang untuk kemudian membunuhnya. Dengan begitu kita bisa terbebas dari ancamannya. Kenapa? Bila mereka melakukan itu, darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah." Maksudnya keluarga Nabi Muhammad gitu ya. "Hasilnya mereka terpaksa harus rela menerima ganti rugi dari kita. Kita pun membayar ganti rugi atas kematiannya kepada mereka." Usulan yang kejam sekali ya. Orang tua dari Najd itu menimpali, "Inilah pendapat yang tepat." Adalah pendapat orang ini, maksudnya Abu Jahal. "Inilah pendapat yang saya kira tidak ada lagi yang lebih tepat darinya." Mereka bersepakat gitu ya untuk membunuh Muhammad SAW. Maka kemudian utusan-utusan kembali lagi ke rumah mereka. Nah, kita akan lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Beginilah awal mula daripada Nabi Muhammad SAW berhijrah. Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, turunlah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu rohnya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Mekah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, "Malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya." Nabi SAW pergi gitu ya ke kediaman Abu Bakar di tengah tarik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan tarik, tiba-tiba ada seorang berkata kepadanya, 'Ini Rasulullah SAW datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita.' Maka Abu Bakar berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali ada hal yang penting.'" Aisyah melanjutkan, "Lalu Rasulullah SAW masuk dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, 'Keluarkan orang-orang yang berada di sisimu.' Abu Bakar menjawab, 'Mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah SAW.'" Gitu, karena Rasulullah SAW menikahi anaknya Abu Bakar, yaitu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Oke. Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah." Abu Bakar berkata, "Engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Dan setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya lagi. Oke, nah ini dia nih. Blokade terhadap kediaman Rasulullah SAW. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan perencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan parlemen Darun Nadwah pada pagi hari itu. Nah, untuk eksekusi maka dipilihlah 11 orang. Mereka ini orang-orangnya Abu Jahal bin Hisham, 2 Al-Hakam bin Abil As, 3 Uqbah bin Abi Mu'id, 4 An-Nadhr bin Al-Haris, 5 Umayyah bin Khalaf, 6 Zam'ah bin Al-Aswad, 7 Ta'imah bin Adi, 8 Abu Lahab, 9 Umayyah bin Khalaf, 10 Nabi bin Al-Hajjaj, 11 Munabbih bin Al-Hajjaj, saudaranya. Ibnu Ishaq berkata,
Tatkala malam sudah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak, penuh keangkuhan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan, "Sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus." Gitu ya, dibully gitu ya. "Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, diciptakan lagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Al-Urdun, Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, dijadikan bagi kalian neraka atas pembalas kalian." Gitu ya, dengan ada mengejek gitu ya, Abu Jahal bilangnya. Nah, sedikit mention gitu ya, kenapa Abu Jahal mengatakan seperti ini. Jadi teringat bahwa pada momen terakhir Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad itu sakaratul maut ya, maka Nabi Muhammad mengajak semuanya gitu ya, para hadirin, termasuk di sana ada Abu Jahal juga, untuk kemudian mengucapkan 2 kalimat yang dengan 2 kalimat itu maka akan bisa menguasai Arab dan juga non-Arab gitu ya. Yaitu adalah 2 kalimat syahadat tentunya. Maka di sini diingat-ingat lagi oleh Abu Jahal tapi dengan nada mengejek gitu ya. Waktu pelaksanaan persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam pada saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan seraya menunggu pukul 0. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah SAW setelah itu yang berbunyi dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya. Sekalipun persiapannya udah matang banget, rapih banget, mereka tetap mengalami gagal total. Pada malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Bila tidur, biasanya Rasulullah SAW selalu memakai burdahnya tersebut. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah SAW keluar menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut segenggam tanah dari Al-Batha, lalu menaburkan di atas kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga tidak dapat melihat beliau. Sedangkan beliau membaca firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya beliau taburi tanah di kepalanya. Ada 11 orang tadi ya. Selantas beliau berlalu menuju ke kediaman Abu Bakar. Kemudian keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga sampai ke Gua Sur yang terletak di jalan menuju arah Yaman. Nah, tadi saya sedikit mention ya. Ini Mekah. Nah, ini Madinah. Dan ini Yaman. Gitu. Nah, Gua Sur itu dia arahnya itu arah Yaman. Artinya adalah dari Mekah ini kemudian ke selatan dulu, baru kemudian berputar gitu ya ke Madinah.
Nanti selengkapnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Para pemblokade tetap menunggu hingga tiba pukul 0 dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pemblokadean tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menanyai mereka. Dia ini heran ya. Apa gerangan yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Muhammad. Maka dia berkata, sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian, menaburkan tanah ke atas kepala-kepala kalian, lalu pergi menyelesaikan urusannya. Mereka berkata, demi Allah kami tidak melihatnya. Mereka sambil mengibas-ngibaskan tanah yang menempel di kepala-kepala mereka. Akan tetapi mereka penasaran dan mengintip dari celah pintu lalu melihat Ali. Mereka berkata, ini dia. Gitu. Demi Allah, ini dia orangnya, Muhammad, yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya. Mereka pun masih menunggu hingga pagi menjelang. Kemudian Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini mereka langsung menangkap Ali, lalu menanyai perihal Rasulullah SAW. Dia menjawab, I don't know, aku tidak mengetahui tentangnya. Nah, baik teman-teman sekalian, awal daripada hijrah Nabi SAW sampai situ dulu. Nanti selengkapnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, kota hijrahnya Nabi. Oke, kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.